Tuh pada naik teman-teman ikannya. Dan nih tuh ada yang hobi berenang terbalik nih tuh. Tuh seger, mereka seger. Hai teman-teman semuanya, masih stay di channel kecilnya Noni Bonce ya. Dan hari ini kebetulan kita udah masuk di tahun 2021. Saya ngucapin selamat tahun baru, dan harapannya sih kita semua bisa sukses dan rezekinya makin bertambah dan berkah selalu. Oke, dan hari ini saya mau ngapain? Tetap stay dan tetap pantengin selalu channel kecil saya, bakal ada info apa dari saya, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, cus. Hai, masih tetap di channelnya Noni Bonce. Oke, ceritanya hari ini itu saya mau ngasih sedikit info, karena dari sejak lebih dari 1 minggu yang lalu ya, ini desa saya ya itu diguyur hujan terus seperti hari ini. Pas tanggal 1 Januari 2021 pagi tadi diguyur hujan teman-teman. Jadi kemarin sore juga diguyur hujan, kemarinnya lagi diguyur hujan. Jadi sedikit percikan air hujan yang sebagian masuk di kolam. Saya kuras. Jadi hari ini tuh tadi saya udah ngurangin air ya. Ini yang kolam betinanya udah saya kurangin dan udah saya tambah. Ini sedikit tips yang saya lakukan ya, treatment ya. Gayanya apaan itu ya, pokoknya ini langkah yang saya lakukan ketika kolam saya terkena air hujan. Jadi saya kurangin karena udah 1 mingguan lebih ya. Jadi airnya saya kurangin, terus saya tambah air baru. Dan juga kalau airnya saya sentuh dingin ya, saya langsung aja ganti air gitu sih kalau saya. Jadi di sini saya juga mau infoin kalau saya tanpa pakai heater ya, atau pemanas tuh ya. Karena kolam saya kan ada 4 ya. Kalau pakai heater itu segini, paling enggak ini sekitar 75 watt ya heaternya. Ini setahu saya, info dari sales saya. Jadi kalau 4 kolam ini saya pakai heater, nanti cenderung ke listrik yang lumayan membengkak nanti, karena watt listrik di rumah desa saya itu termasuk kecil ya, 450 watt. Dan ini semua 3 kolam saya ini kan pakainya pompa ini nonstop 24 jam. Dan ya lumayan, nanti kalau ditambah heater lagi kan dayanya makin terbebani. Jadi saya sejak rawat ikan koki saya nggak pernah pakai heater. Jadi solusi saya ketika airnya dingin atau terpecik air hujan, ya udah airnya saya buang sebagian, terus saya tambah air baru. Itu solusi saya. Nah ini ntar kita jalan-jalan tuh habis hujan teman-teman, dan ini ada sedikit matahari lah, sedikit banget. Ini juga udah saya kuras tadi. Saya kurangin aja deh airnya, saya kurangin. Enggak saya kuras total, maksudnya lumut-lumutnya enggak saya bersihkan. Ini selang beberapa minggu yang lalu ya, udah saya kuras total, saya bersihkan. Ini lumutnya udah muncul. Ini muncul alami ya teman-teman. Dan ini bisa jadi cemilan untuk ikan-ikan saya. Tuh. Mereka sedang di bawah karena ini pompanya saya matikan ya. Tuh. Pompanya saya matikan, nanti kalau airnya udah terisi paling nggak segini lah, nanti baru saya nyalakan. Dan yang ini kolam jantan saya juga saya kurangin, karena airnya pas saya rasa, saya sentuh itu dingin, jadi saya kurangin aja. Ya ini tips simple aja sih yang saya lakuin.
Atau mungkin juga buat teman-teman juga yang kolamnya outdoor sama kayak saya, mungkin ada masukan juga buat saya, monggo ditulis di kolom komentar. Dan ini tips saya, ini langkah yang saya lakukan buat ikan saya, buat kolam saya. Dan juga kalau ikan saya itu nggak mau makan ya, cenderung di bawah, terus saya kasih makan dia nggak mau makan, ya udah, solusi saya apa? Ya ganti air. Airnya saya buang sebagian, terus saya ganti air baru. Itu langkah-langkah yang simple saya lakuin sih, karena kalau langkah yang lebih WOW lagi saya belum tahu teman-teman. Nih tuh, ini ikan saya yang udah saya buang airnya sebagian, terus ini saya tambah ya, ini edisi betina tapi saya cemplungin beberapa ekor jantan biar mereka ada itu ya, ada sensasinya dikejar-kejar jantan tuh. Nih, ini khusus betina. Dan ini kolam kalau hujan sering banget terpercik air hujan karena air yang turun ya, sini banyak yang muncrat ke sini ya, banyak yang masuk ke sini air hujannya. Jadi ini ya sering pokoknya kalau ini saya kurangin terus saya tambah. Nah, nih tipis-tipis aja hari ini ya, kebetulan airnya baru nyala. Ini nggak tak kuras semuanya sih ya, hanya 50% yang saya buang untuk kolam jantan saya. Nah, ini simpel-simpel aja, yang penting ikan saya enjoy, terus ikan saya juga nyaman. Itu tips yang saya lakukan selama ini ya. Jadi kadang ini saya ngurangin terus nambah airnya itu paling cepet ya 2 minggu sekali. Kalau kepepetnya dihujanin terus kayak ini minggu-minggu ini ya paling seminggu sekali gitu. Yang penting ikan jangan sampai kondisinya dia stres ya, karena air hujan itu kan dia bisa membuat pH air jadi turun ya, bersifat asam ya. Jadi sedikit belajar dari temen juga ya, solusinya gitu aja sih, kurangin air tambah air baru. Nah, gimana menurut teman-teman? Ini sambil nunggu nanti air mancurnya saya nyalakan. Ini emang air mancur harganya ramah di kantong sih untuk yang head mushroom, iya, yang itulah, itu belum kebeli teman-teman. Nanti deh kalau ada kesempatan, ada rezeki, saya beli, coba saya pasang di sini gimana sensasinya ya. Kalau ini kan serian 25 ribuan ya, ikan saya sih suka, ikan saya senang. Coba ini udah bisa dinyalain pompanya, bentar saya nyalain ya. Oke. Nah, nih. Nah, ini nanti ikannya pada naik teman-teman. Oh, ini masih di bawah, nanti mereka bakal naik ke permukaan. Ya kayak ini, kayak kolam betina saya. Ini tanda-tanda ikan yang mulai nyaman, mulai nyaman itu dia di atas permukaan gini, dia main di atas gini teman-teman, nggak di dasar. Kalau dia merasa nggak nyaman, ini sedikit karakter yang saya perhatikan dari koki ya. Kalau dia nggak nyaman, mungkin airnya dirasa udah terlalu asam atau pH-nya turun, itu dia di dasar teman-teman. Dan ketika dikasih makan, mereka nggak mau makan, nggak lahap makannya. Jadi makannya banyak terbuang gitu, nggak dimakan, pokoknya utuh. Itu yang saya amati sih dari si koki ini beberapa bulan ngerawat si mereka ya tuh. Kalau mereka pada naik gini, itu mereka tandanya enjoy, suka dengan kondisi airnya ya. Jadi mereka merasa nyaman tuh. Ntar yang ini belum naik teman-teman ternyata. Ini masih menyesuaikan. Nanti mereka bakal naik juga dan bakal main-main di atas permukaan gini. Tuh. Ini kan baru saya nyalain. Kebetulan tadi ada sejam lebih deh. Ini kan nggak tak nyalain pompanya. Tuh. Mereka sedang menikmati oksigen baru ya. Karena air baru itu banyak oksigennya teman-teman. Dan ya tentunya ikan jadi nyaman nih.
Karena ini udah dirasa cukup airnya, saya pindah ke sini dulu ya teman-teman. Nih teman-teman, selang beberapa menit ya, tuh mereka pada naik ke permukaan tuh, pada main-main tuh. Tuh, dikiranya dikasih makan ini, tuh pada naik teman-teman tuh. Nah tuh udah nyiumin jari saya. Nah tuh ini ya, ini aktivitas saya di hari libur ya, gini ngerawat si Koki. Dan kalau perlu ganti air bakal saya ganti. Yang jelas tergantung dari ini ya, perilaku si ikan koki saya. Kalau mereka banyak di dasar gak mau naik ke permukaan gini, berarti airnya sedang bermasalah. Itu yang saya amati dan jadi catatan tersendiri buat saya. Kalau teman-teman gimana untuk kolam kokinya atau mungkin air di akuarium teman-teman? Kalau saya gini aja sih tandanya dari koki saya, mereka ada di dasar nggak mau makan dah, itu airnya berarti udah nggak nyaman untuk mereka tinggali. Oke, ini sedikit info dari saya, mungkin teman-teman mau nyoba dan praktekin boleh, nanti silahkan tulis di kolom komentar dan saksikan. Wis apaan, tunggu video saya selanjutnya dan makasih.